wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kelas kita yang tercinta ini untuk memulai pembelajaran secara langsung. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Daniel. Nah, sudah berdoa ya. Kenapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Supaya kegiatan kita diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran intinya ya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kapan sih istilah Pancasila ini dikenal? Ternyata Pancasila itu sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14. Jadi pada saat Kerajaan Majapahit dulu itu sudah muncul apa itu istilah Pancasila, dan artinya Pancasila itu sudah sering disebut. Nah, pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Pancasila itu terdapat di dalam dua kitab. Kitab yang pertama itu ada Kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca, dan kitab yang kedua adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tangkulan. Nah, ternyata istilah Pancasila itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu panca dan yang kedua sila. Panca apa sih? Panca itu 5 dan sila itu adalah sendi atau asas yang diambil dari bahasa Sanskerta yang ada di zaman Majapahit tadi. Jadi Pancasila itu memiliki nama lain, yaitu Pancasila atau batu sendi yang 5, atau disebut juga pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau disebut juga sebagai Pancasila Krama. Ternyata Pancasila Krama itu berbeda artinya dengan Pancasila yang kita lihat sekarang. Tapi maksudnya sama kok, yaitu sama-sama menjadikan masyarakatnya hidup teratur, damai dan nyaman tinggal di satu tempat. Nah, sekarang kita lihat ya isi Pancasila Krama itu ada apa saja. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan, jadi tidak boleh ada kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras, karena posisinya waktu itu masyarakat pada Kerajaan Majapahit banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Pancasila Krama ini. Sekarang kita masuk ke dalam pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita, jadi kita harus betul-betul tahu apa kedudukannya serta fungsinya tentu saja. Jadi ada 6 kedudukan dan 6 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Dan yang kelima, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Serta yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kita harus betul-betul memahami satu persatu. Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara.
Jadi Pancasila sebagai dasar negara artinya merupakan sebagai dasar atau sumber hukum bagi penyelenggaraan negara. Artinya pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara kita. Yang kedua itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bangsa dan negara. Bangsa itu adalah rakyat. Jadi kepribadian bangsa artinya bahwa Pancasila itu adalah ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kita bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan kita bahwa kita punya karakter yang sama, watak yang sama, dan kita berbeda karakter dan watak tersebut dengan negara lain dan bangsa lain di dunia ini. Yang berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu artinya bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur. Jadi kita punya 5 nilai luhur dan kita jadikan nilai-nilai itu untuk petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk apa? Biar terjadi atau tercapai kesejahteraan bersama. Berikutnya, Pancasila itu memiliki fungsi dan kedudukan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Jadi, kita harus tahu bahwa sejarah pembentukan Pancasila itu disepakati oleh bangsa. Jadi, Pancasila itu disepakati untuk menjadi sumber perjanjian luhur negara kita dan mengikat seluruh bangsa Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia kita diikat menjadi satu kesatuan dalam Pancasila. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang artinya menjadikan bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi bersatu melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah, berbeda-beda provinsi, tapi kita harus tetap bersatu melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kedudukan Pancasila serta fungsi Pancasila, dan kedudukan ini menjadikan kita memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, ideologi bangsa itu artinya Pancasila menjadi pedoman sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. Oke anak-anak, kita sudah belajar 6 kedudukan dan fungsi Pancasila yang seyogyanya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sampai sini semua paham? Alhamdulillah, paham ya? Jadi, sekarang pertemuan hari ini Ibu minta nanti setiap anak untuk menuliskan masing-masing nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Nah, nanti kalian pilih salah satu saja, mau sila yang pertama atau sila yang keberapa, pokoknya terserah kalian. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Ibu ya. Dan nanti bagi yang sudah selesai, Ibu minta untuk langsung presentasi ke depan. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ya, Daniel, silakan maju ke depan. Oke, terima kasih Daniel atas penjelasannya. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi sudah dibahas oleh Daniel. Kita membahas mengenai nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Dan Daniel memilih untuk menjelaskan nilai yang terkandung dalam sila pertama. Nah, contohnya tadi betul apa yang dikatakan Daniel. Bahwa nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama itu diantaranya
Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kita harus saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Dan yang terpenting, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sampai di sini saja ya pertemuan kita. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugasnya, Ibu beri kalian tugas di buku paket halaman 57. Silahkan dilihat. Nah, nanti kalian kerjakan tabel tersebut, dikerjakan di buku tugas kalian, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang sudah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.